Di titik itu beliau menangkap isyarat bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin, itu tanda awal dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya, karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun. Maka dilakukanlah kemudian sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab, terjemahan kitanya artinya sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu saat kita sedang sholat, kita sedang menyambungkan diri kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kata Mas Ihsan tadi. Kita menyembah Allah dan kita merasa diawasi, dinilai oleh Allah. Maka dalam sholat itu beliau meminta. Ya, permintaannya viral. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahasa bebasnya begini, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Sekarang aku memohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Nah, sebelum ke sedekah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sedekahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta, tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat? Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Maka beliau tunaikan di mihrabnya Maryam, minta ke Allah. Rumus kedua, sebut nama Allah, Asmaul Husna, sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus 99. Misal, ini mau menuntut ilmu, sekolah, sebut ya Allah ya Alim, pemilik ilmu. Ada persoalan rizki yang ingin kita dapatkan, ya Allah ya Razak. Ada proyek, ada kegiatan yang kira-kira tantangannya tidak mudah, ya Allah ya Al-Fattah. Ini beliau minta karena divonis tidak mungkin, maka meminta kepada Allah dengan nama pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Disingkatnya Hab. Rabbi habli, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka memvonis aku punya batasan, maka mohon anugerahkan darimu saja. Jika padamu belum sempat juga terkabul, maka mohon tunjukkan kepadaku dengan cara apa lagi aku mesti meminta. Maka dalam situasi mentok itulah kemudian turun langsung jawaban. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tolong garis bawah ini. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat, langsung dijawab seketika. Nah, karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu, apapun bentuknya. Nah itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Jadi di Islam tuh nggak ada pesimis, ya tidak ada pesimis, dan jangan pernah melarutkan diri pada sebuah vonis sudah ini nggak mungkin, nggak akan dikabulkan. Nah itu jebakan setan. Karena declare pertama iblis ketika melakukan kesalahan itu kalimatnya jelas. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu ya min tin. Saya lebih hebat, lebih bagus. Allah nggak mungkin nggak mungkin ada ampunan lagi. Jadi diteruskan kesimpulan ini karena nggak mungkin katanya diampuni, ya sudah bermaksiat saja. Karena nggak mungkin dikabul, ya sudah pesimis saja. Padahal di titik itu Allah sedang membuka, temukan kata itu, temukan hubungan itu, minta itu tanpa sekat. Maka seketika malaikat turun menyampaikan doamu dijawab. Itu sedang berdiri, baru selesai doa, belum selesai sholat, belum salam. Turun malaikat mengatakan, Allah kasih kabar, kamu akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, jadi dan hidup.